Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Mahmudah sebagai selaku mahasiswa semester 7 Stayal Hal Ketapang akan mengerjakan tugas dari dosen Pak Kanang Ulhadi MPDI. Nah, di sini materi saya ialah tentang sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sebelum saya menjelaskan hukum sholat gerhana ini, saya akan menjelaskan dulu bahwasanya gerhana matahari ialah suatu fenomena yang terjadi di muka bumi, yang dimana matahari, bulan, dan bumi berada satu posisi. Nah, maka terjadilah fenomena ini sehingga bumi nampak gelap pada siang hari. Dan pada malam hari ialah di mana matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu posisi, yang dimana hal ini terjadilah fenomena gerhana bulan yang membuat bulan tersebut berwarna gelap, sama halnya dengan gerhana matahari, bahwasanya matahari itu akan terlihat gelap karena tertutupi oleh bulan. Nah, jadi teman-teman, sholat gerhana matahari atau bulan ini adalah sunnah muakkad, yang dimana sunat muakkad ini ialah sunnah yang sangat dianjurkan apabila fenomena tersebut terjadi. Nah, sholat ini disunahkan untuk dilaksanakan pada saat gerhana itu berlangsung atau sedang terjadi. Kemudian, apakah perlu dikodok? Nah, jadi gerhana matahari atau bulan ini tidak perlu dikodok atau diganti apabila fenomena gerhana tersebut sudah selesai atau sudah terlewati. Kemudian, rincian hukum sholat gerhana yang pertama ialah sunnah muakkad, yang seperti saya jelaskan tadi. Sunnah muakkad merupakan sunnah yang sangat dianjurkan pada saat gerhana tersebut terjadi. Kemudian hukum ini berlaku bagi yang ingin melaksanakannya sendiri atau munfarid maupun secara berjamaah. Kemudian sholat gerhana ini dilakukan pada saat terjadinya gerhana dan tidak perlu dikodok. Kemudian salat ini hanya disunnahkan ketika gerhana matahari atau bulan benar-benar terjadi dan dapat dilihat oleh mata. Nah, jika tidak melihat gerhana, tidak ada keharusan untuk sholat gerhana tersebut. Nah, jadi sholat gerhana ini diharuskan untuk bahwasanya gerhana tersebut sudah benar-benar terjadi di muka bumi dan sudah benar-benar terlihat atau sudah diprediksi gitu. Kemudian sholat ini tidak perlu dikodok, teman-teman. Nah, jadi apabila fenomena gerhana matahari atau gerhana bulan ini sudah terlewat atau sudah tidak ada lagi gerhana, maka sholat gerhana ini tidak perlu dikodok atau tidak perlu diganti. Kemudian jika sholat gerhana terlewat setelah gerhana berakhir, hukumnya tidak menjadi wajib dan tidak perlu diganti. Kemudian bagi yang wilayahnya terkena gerhana, maksudnya gini teman-teman, apabila suatu wilayah itu sudah terkena gerhana, maka disunahkan untuk dilaksanakan sholat gerhana matahari. Apabila suatu wilayah itu tidak terkena oleh gerhana, maka tidak diwajibkan untuk melakukan atau tidak disunahkan untuk melakukan sunnah sholat gerhana tersebut. Nah, jadi apabila di suatu tempat teman-teman sudah terjadi gerhana, maka disunahkan untuk sholat gerhana. Dan apabila tidak terjadi di wilayah teman-teman, maka atau bisa dikatakan terjadi gerhana tersebut terjadi di wilayah lain, maka wilayah yang tidak terkena itu tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Kemudian sholat gerhana ini hanya disunahkan bagi mereka yang berada di wilayahnya yang saya jelaskan tadi. Ketentuan hukum dari sholat gerhana ini yakni ialah berhukum sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Jumlah rukunya dan i'tidal, setiap rakaat memiliki 2 kali ruku dan 2 kali i'tidal, yang dimana syarat dalam sholat ini ialah pembeda antara sholat sunnah yang lainnya dan antara sholat gerhana, maksudnya antara sholat gerhana dan sholat sunnah lainnya. Jadi 2 kali i'tidal dan 2 kali ruku ini dijadikan sebagai pembeda. Panggilan sholat tidak menggunakan azan dan iqomah, jadi gantinya adalah seruan as-sholatu jami'ah. Nah, teman-teman, sholat gerhana ini tidak perlu menggunakan seruan atau ajakan
sunnah gerhana ini tidak perlu dengan seruan azan atau iqamah, cukup dengan seruan as-salatu jami'ah atau salat berjamaah pada saat terjadinya gerhana matahari tersebut. Kemudian pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tetapi seperti halnya dengan salat jamaah, bahwasanya salat gerhana matahari maupun gerhana bulan ini lebih utama untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian tempat untuk melaksanakan sholat gerhana ini ialah bisa di rumah, di masjid, maupun di tanah lapang. Nah, kemudian bacaan sholatnya ialah apabila terjadi gerhana bulan, maka niatnya ialah usolli sunnatan husuful qamar raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, yang dimana artinya sahaja aku sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian apabila niat sholat sunnah gerhana matahari ialah usolli sunnatan kusufus syamsi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya sahaja saya sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, ketentuan sholat khutbah pada saat sholat ini ialah seorang khutbah jika dilakukan secara berjamaah, imam dianjurkan menyampaikan khutbah setelah salat. Nah, jadi setelah sholat gerhana, seorang imam dianjurkan untuk menyampaikan khutbah seperti khutbahnya sholat Jumat. Kemudian isi khutbah dianjurkan berisi ajakan untuk meningkatkan ketakwaan, bertobat dan bersedekah serta meninggalkan maksiat. Nah, fenomena ini dijadikan sebagai pengingat kita akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita untuk meningkatkan takwa, bertobat serta bersedekah dan meninggalkan maksiat untuk kemaslahatan kita sendiri. Kemudian materi selanjutnya ialah tentang sholat istisqa. Nah, jadi sholat istisqa ini ialah sunnah, hukumnya sama dengan sholat gerhana, yaitu sunnah muakkad, yang sunnah yang sangat dianjurkan. Untuk apa sholat istisqa ini? Ialah sholat di mana kita memohon agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita sedang mengalami kekeringan atau terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Nah, maka dari itu disunnahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sunnah, yakni sholat istisqa. Nah, jadi sholat istisqa ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika suatu daerah mengalami kekeringan atau musim kemarau yang sangat panjang. Kemudian secara bahasa istisqa ini ialah meminta atau memohon air. Sholat ini biasanya dilakukan secara berjamaah di tanah lapang dan didahului oleh khutbah oleh imam setelah sholat selesai. Jadi sama ya teman-teman seperti sholat gerhana, yang dimana khutbahnya tersebut dilaksanakan setelah sholat selesai. Kemudian tujuannya yang telah saya jelaskan tadi ialah memohon agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk kemaslahatan umat dan makhluk yang lain, di mana pada saat itu terjadi kemarau atau musim kekeringan yang sangat panjang sehingga terjadi banyak kerugian. Misalnya mungkin tanaman tidak subur atau kurangnya air, fasilitas air, sehingga kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa, memohon agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaksanaannya ini dilakukan saat terjadi kekeringan panjang dan hujan tidak turun. Bila dilakukan pada siang hari di luar waktu, dilarang untuk sholat. Yang dimana maksudnya ialah kita melaksanakan sunnah sholat istisqa ini ialah di luar sholat wajib. Setelah sholat wajib, misalnya habis sholat zuhur, mungkin jam 1-nya kita baru sholat istisqa pada siang hari di tanah lapang bersama imam dan para jemaah lainnya.
Kemudian sunnah sebelum sholat. Nah, jadi teman-teman sebelum melaksanakan sholat istisqa ini disunahkan untuk beberapa ulama menganjurkan agar masyarakat berpuasa terlebih dahulu, bersedekah dan bertaubat selama 3 hari. Nah, sebelum melaksanakan sholat istisqa untuk menunjukkan penyesalan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita memohon ampun terlebih dahulu agar dosa-dosa kita yang dimana terjadi musibah ini diampuni oleh Allah, serta diturunkan dan dikabulkan doa kita agar segera diturunkan air hujan. Terus jalan pelaksanaannya ialah berkumpul, imam dan makmum berkumpul di tempat terbuka seperti tanah lapang, berniat salat istisqa tanpa didahului azan dan iqamah. Jadi sama seperti salat gerhana, bahwasanya salat istisqa ini tidak perlu azan dan iqamah. Terus takbir, melaksanakan 7 kali takbiratul ihram pada rakaat pertama dan 5 kali takbiratul ihram pada rakaat kedua. Terus bacaan salat ini ialah imam membaca Al-Fatihah dan surah pendek secara jelas, jahar dan didengar makmum seperti salat sunnah seperti biasanya. Gerakan salat melakukan ruku dan 2 sujud dan duduk di antara 2 sujud serta membaca tasyahud akhir rakaat kedua seperti salat wajib. Terus salam diakhiri dengan salam dengan menoleh kanan kiri. Setelah salat menyampaikan 2 khutbah dengan 1 kali duduk di antaranya. Kemudian isi khutbah tersebut ialah menyampaikan seruan untuk kita bertaubat, meminta ampun atas dosa, antaranya isi khutbah, dan memperbanyak istighfar, berdoa memohon agar diturunkannya hujan. Khatibnya tersebut dianjurkan menggunakan membalik pakaian selendang rida sebagai bentuk ketidakmampuan dan memohon hujan.